Putri, hadiah pernikahan yang Anda minta sudah siap. Bagus, dulu ayahku melarangku memberitahu Shenlang tentang identitasku. 3 hari lagi, aku akan menikah dengan Shenlang, sudah saatnya. Aku jujur padanya. Oh ya, barang yang ku minta. Putri, ini pedang berharga yang ingin Anda berikan kepada Jenderal Shen. Sudah ditemukan. Tapi di tempat pangeran tua. Ayah pasti hanya melarangku menikah dengan Shenlang. Sudahlah, apapun yang ingin dikatakan ayah, tunggu sampai 3 hari lagi. Setelah upacara pernikahan dengan Shenlang selesai, baru bicara. Baik. Keluarga Shen hari ini pergi ke kuil Xuan Miao untuk berdoa. Kamu harus hati-hati, banyak orang dan mata. Kalian pergi dari pintu belakang, jangan sampai ketahuan identitas. Mengerti. Shenlang. Siapa perempuan di sampingnya? Tiga hari lagi, akan menikah dengan Emu Rongzhao. Hari ini masih mencariku untuk apa? Kamu ini masih cemburu pada anak pedagang miskin itu? Hah? Tenang, posisi istri utama pasti milikmu. Sedangkan dia, anak pedagang, bisa masuk sebagai selir. Sudah untung besar, kalau bukan karena bisnisnya yang berharga. Dan dia tergila-gila padaku, sampai berani melawan orang tua. Mungkin tidak akan pernah bisa masuk ke keluarga Shen. Tenang, setelah dia masuk, aku akan mengirimnya ke desa untuk merawat orang tuaku. Shenlang benar-benar memandangku seperti ini? Hanya satu hal, bisnis berharganya itu. Harus kuberikan kepada siapa untuk mengurus? Hah? Bagaimana kalau dia tidak setuju? Demi aku, dia akan setuju apapun, karena dia selalu mengira yang membuka gerbang dan menyelamatkannya dulu adalah aku. Perkataan penyelamat hidup, mana mungkin tidak didengar? Apa? Shen Polang bukan penyelamatku? Sungguh Shenlang. Semoga Shenlang mendapatkan yang diinginkan. Semoga aku dan Shenlang bisa hidup bahagia sampai tua, saling menghormati. Diam. Tempat suci ini mana mungkin melindungi orang yang tidak setia. Kalian berdua berzina di sini, sengaja ingin dilihat dewa? Dosa kalian yang kotor akan membuat kalian dilempar ke neraka. Shenlang, suara apa itu? Jangan mereka harus di sini. Ayo cepat pergi, cepat. Shen Polang, aku ingin melihat. 3 hari lagi, bagaimana kalian bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan hidup bahagia? Chairman Casey, Chuan, Adas Naiwaku, jika nyawa orang lain terluka, aku tidak bisa membayar ongkosnya. Asalkan anakku baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Pergilah mengantar barang. Terima kasih. Orang ini terlihat meskipun pakaiannya compang-camping, tapi wajahnya tampan. Bahu yang kuat dan pinggang yang ramping, aura di sekelilingnya. Bahkan lebih mirip jenderal daripada Shen Polang. Kakak skill yang hebat. Ada orang datang. Saudara ini. Itu dia. Saat itu dia tidak sadar. Seharusnya tidak tahu bahwa aku yang menyelamatkannya. Pisau yang bagus. Pisau ini bernama Bu Erdao, artinya kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Sayangnya, pria yang ingin kuberikan sebelumnya sekarang tidak layak untuk pisau ini. Sekarang pisau ini kuberikan padamu. Untukku? Tidak gratis. Aku ingin meminta bantuanmu, saudara, untuk berpura-pura menjadi tunanganku selama 1 hari. Nona ini, jika mencari kekasih, silakan pergi ke tempat hiburan. Aku tidak menjual senyum, apalagi tubuh. Tidak
Tidak perlu kau menjual senyum, hanya perlu di depan orang lain. Berpura-pura sebagai identitas itu. Jika kau merasa pisau ini tidak cukup. Setelah semuanya selesai, harganya terserah kau. Bisa. Setelah selesai, aku juga membutuhkan Nona. Untuk menjadi tunanganku selama 1 hari. Baik, 3 hari lagi, tengah hari, di kediaman Jenderal Xiao Qi. Sepakat. Shen Polang, sampai jumpa 3 hari lagi. Waktunya hampir siang, rombongan pengantin. Kenapa belum kembali? Benar, katanya pengantin perempuan adalah anak pedagang. Anak pedagang, dari mana datanya sikap sombong seperti ini? Nak, waktunya sudah hampir tiba. Emu Rongzhao sampai sekarang belum muncul. Semua tamu dan keluarga yang hadir sedang menunggu. Kau pikir Emu Rongzhao hanya ingin membuat kita menjadi bahan tertawaan? Ibu, tenang saja. Emu Rongzhao pasti berani bersikap sombong padaku. Mungkin di jalan ada halangan, kita tunggu lagi. Penggantin perempuan datang. Ini, pengantin perempuan masuk sendiri, bahkan tanpa penutup kepala. Ya, malah pakai baju putih. Di hari bahagia pakai baju putih. Nggak takut sial ya? Apa rasanya ini? Memang anak pedagang, sama sekali nggak tahu aturan. Hari ini hari bahagia anakku, kamu malah pakai baju putih. Apa kamu ingin mengutuk anakku cepat mati? Shen Polang kan selalu bilang, ingin mati di medan perang demi melindungi kedamaian Dacia. Kalau mati aja nggak takut. Masa takut sama baju putihku ini? Mu Rongzhao. Hari ini hari bahagia kita berdua. Kamu pakai baju putih, sengaja mau bawa sial buat aku ya? Benar-benar sial. NAK. Sial. Permaisuri pernah memberikanku setelan pengantin mewah. Aku pikir terlalu mewah, ingin kasih muka ke keluarga Shen. Jadi nggak kupakai. Nggak nyangka kamu begitu teganya. Kamu, Mu Rongzhao. karena hari ini kamu. Masuk ke keluarga Shen, aku akan mengajarkanmu tata krama dan aturan wanita. Berani-beraninya kamu pukul aku? Pukul kamu kenapa? Dulu keluarga Emu Rong bantu bencana. Permaisuri memberikanku buku aturan wanita. Aturanku diajarkan permaisuri. Apa kamu merasa statusmu lebih mulia dari permaisuri? Ku dengar keluarga Emu Rong, walau pedagang, tapi selalu bantu pemerintah menolong korban bencana, disukai keluarga kerajaan. Bahkan permaisuri dulu hampir menjodohkan Nona Emu Rong soal aturan ini. Nyonya Shen mungkin lupa 10 tahun lalu. Membawa harta almarhum suami lalu menikah lagi. Kalau Nyonya Shen benar seperti katamu, patuh aturan dan menjaga kesucian, kenapa buru-buru menikah lagi? Dan mengubah nama anakmu. Chen Polang jadi Shen? Kamu benar-benar ngawur. Baru segini udah ngawur? Aku pernah dengar yang lebih parah. Pelayan keluarga Shen bilang, dulu waktu kamu ketemu pasien, Nyonya Shen masih hidup. Diam, Mu Rongzhao. Kamu mau apa sebenarnya? Nggak mau apa-apa, cuma mau ingatkan. Nyonya Shen tua, aturanku nggak perlu dia yang tentukan. Baik, untuk sementara kita lupakan ini. Tapi pangeran kedua, tahu keluarga Shen ada acara bahagia hari ini. Khusus menulis surat ucapan untuk pengantin baru. Silakan baca agar kamu bisa mendengarnya. Menggunakan status pangeran kedua untuk memaksaku. Hei, bawakan ucapan selamat dari pangeran kedua. Emu Rongzhao, ucapan selamat ini ditulis khusus untukmu oleh pangeran kedua. Kamu harus mendengarnya dengan baik. Dengarkan dengan seksama. Pertama, meskipun Emu Rongzhao dan putraku saling mencintai, tapi dia hanya anak pedagang, statusnya rendah. Jika ingin menikah dengan putraku, harus rela menjadi selir, agar tidak menodai nama baik keluarga Shen. Aku tidak meremehkan anak pedagang kaya. Jika kamu bisa sekaya kepala pedagang Wu dari Dacia, sampai bisa menyamai kekayaan negara, aku akan menikahimu sebagai istri utama. Itu tidak akan menodai nama keluarga. Kedua, setelah Emu Rongzhao menikah ke keluarga Shen, harus menyerahkan semua bisnisnya ke keluarga Shen untuk dikelola, agar tidak terlihat di depan umum dan merusak nama baik keluarga Shen. Ketiga,
Putraku adalah pejabat sebagai istrinya. Harus pulang ke kampung untuk berbakti pada orang tua. Keluarga Shen benar-benar licik. Hanya memberi status selir. Tapi ini mencaplok semua bisnis Nona M. Yurong. Lalu menyuruhnya pulang untuk berbakti. Keluarga Shen ini sungguh memanfaatkan cinta Nona M. Yurong. Para Shen Peleng. Nona M. Yurong akan menderita jika menikah sekarang. Shen Polang. Jika statusku begitu hina, dan ambang pintu keluarga Shen begitu tinggi, maka aku tidak akan menikah. APA, Murong Zhao, kamu tahu. Apa yang kamu katakan? Cepat katakan pada semua orang. Bahwa tadi kamu hanya bicara ngawur, aku masih bisa memaafkanmu. Dan tetap menikahimu, jika tidak. Bahkan jika kamu berlutut, aku tidak akan membiarkan masuk. Pintu keluarga Shen. Menikah ke keluarga Shen? Lebih baik aku mengemis bersama pengemis di jalanan daripada mendekati keluarga Shen. Karena aku merasa keluarga Shen kotor. M. Yurong Zhao, semua tamu di sini sedang melihat, jangan hanya karena sepucuk surat. Kamu jadi ngambek. Ibu, dia sengaja membuatku khawatir dan sok tinggi hati. 3 tahun ini, cukup dengan kode dariku, dia selalu menurut. Mendekat, lebih penurut daripada anjing di rumah. Aku tidak akan tertipu olehnya. Shen Polang, kamu benar-benar mengira aku sangat ingin menikah dengan keluarga Shen? Aku beritahu kamu, aku sudah bertunangan dengan seorang pengemis di pinggir jalan. M. Yurong Zhao, kamu bahkan tidak bisa berbohong. Jika kamu benar-benar menemukan pria liar hari ini, kamu masih akan kembali untuk menikah denganku? Hari ini aku datang selain memberitahumu bahwa aku bertunangan dengan orang lain. Ada 2 hal lagi. Sekarang ini hal kedua. Ada apa lagi? Tidak baik, Tuan Muda. Semua orang dari keluarga Shen yang bekerja di toko M. Yurong dipecat. Lebih dari 100 orang. Semua diusir. Sekarang, bahkan tidak punya tempat tinggal. APA, tidak hanya itu. Ada lebih dari 10 orang yang ketahuan tidak jujur, membuat pembukuan palsu, dan dikirim ke pemerintah oleh keluarga M. Yurong. Sekarang mereka di penjara. Tuan Muda, Sipat Karikara untuk menyelamatkan mereka. Kamu. Semua ini ulahmu, benar kan? Selama bertahun-tahun, kerabat keluargamu selalu bergantung padaku untuk pekerjaan dan gaji. Sekarang aku membatalkan pernikahan, jadi wajar jika kamu, Jenderal Shen, yang mengurusnya sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Jangan buru-buru, pertunjukan baru saja dimulai. Pengawal. Ini adalah hutang keluarga Mushen selama 3 tahun terakhir. Kepada toko M. Yurong kami. Totalnya, 386.000 tael perak. APA, Jenderal Shen, orang sebesar kamu tidak mungkin berhutang pada anak pedagang seperti aku, kan? omong kosong. Keluarga Shen tidak mungkin berhutang sebanyak itu padamu. Tanyakan saja pada ibumu yang baik. Dia sudah menandatangani banyak surat hutang. Ini, Nak, kamu sebagai pejabat pasti butuh uang untuk urusan. Ibumu tidak punya pilihan. Lajapila. Kamu akan segera menikah dengan keluarga Shen. Aku meminjam sedikit uangmu adalah kehormatan untukmu. Ibumu melakukan ini semua untukku. Hukum Dacia, bunuh orang bayar nyawa, hutang bayar uang. Shen Polang, jika kamu kurang bayar 1 tael pun, aku akan menuntutmu di pengadilan. Nanti, semua orang akan tahu. Jenderal Shen bergantung pada anak pedagang untuk menghidupi seluruh keluarga. Murong Zhao, jangan lupa. 3 tahun lalu aku menyelamatkanmu, begini caramu membalas budi? Penyelamatmu, ya? Betul. Nona M. Yurong selalu bilang, Jenderal Shen pernah menyelamatkannya. Sekarang di hari pernikahan, memaksa penghutang membayar, agak keterlaluan. Benar Murong Zhao. Kalau bukan anakku menyelamatkanmu, kau sudah mati, tak tahu balas budi. Uang yang keluarga Shen pinjam darimu, hanya setetes air di lautan. Bandingkan dengan nyawamu yang diselamatkan anakku. Murong Zhao, kalau sekarang kau minta maaf padaku, aku masih bisa pertimbangkan. Mengizinkanmu masuk, kalau tidak, aku akan tunjukkan pada seluruh ibu kota. Betapa kau adalah wanita tak tahu balas budi. Aku tak tahu balas budi? Bohong terus sampai percaya sendiri. Kebohongan besar ini. Apa maksudmu? Kau bilang yang menyelamatkanku malam itu adalah kau. Benarkah kau? Tentu saja. Bohong. Awalnya kupikir kau yang menyelamatkanku. Soalnya selain kau, Jenderal Kavaleri ini, siapa lagi yang bisa buka gerbang kota larut malam dengan kartu akses? Jadi ku beritahu,
Minta maaf sekarang belum terlambat. Sayangnya kau tak tahu, buka tutup gerbang kota malam hari adalah urusan besar, harus dicatat di kantor istana. Dan aku sudah temukan catatan malam itu. Tertulis jelas di sana. Malam itu memang ada yang buka gerbang. Tapi yang tercatat adalah Marquis Hanbei masuk istana atas perintah. Ada tanda tangan penjaga gerbang dan cap resmi Marquis Hanbei. Cap resmi. Jadi Marquis Hanbei buru-buru menemui kaisar, menyerahkanku pada penjaga gerbang. Dan kau menyuap penjaga gerbang, membohongiku selama 3 tahun. Kau yang bohong. Aku tahu, pasti kau sudah berkomplot dengan pengemis itu. Berkomplot lalu menceritakan kisah palsu untuk menjelekanku. Aku menjelekanmu? Kau tak tahu, kaisar untuk menyambut Marquis Hanbei sudah menyuruh Kasim Wen menunggu di kantor istana. Kasim Wen sudah melihat semuanya. Bohong, tidak mungkin. Kalau begitu, mari kita dengar langsung dari Kasim Wen. Kasim Wen, tolong katakan yang sebenarnya pada semua orang waktu itu. Orang yang menyelamatkanku di luar kota. Apakah benar itu Shen Polang? Masa bisa Jenderal Shen? Aku lihat jelas-jelas, waktu itu adalah Marquis Hanbei. Melihatmu pingsan di pinggir jalan, mengangkatmu. Cepat-cepat menuju ibu kota, membuka gerbang kota dengan kartu tanda. Lalu memerintahkan prajuritnya untuk mengantarmu berobat. Malam itu, aku susah payah menemani Marquis berkuda menempuh perjalanan. Sampai pinggangku hampir patah, ingatannya sangat jelas. Shen Polang, maksudmu? Apa Wen Gonggong juga berbohong? Kalau kau pikir aku berbohong, mari kita hadap kaisar. Bersaksi, mohon kaisar menilai. Ini. Aku tidak bilang begitu. Zhao Er, meskipun aku bukan penyelamatmu, Apakah 3 tahun perasaan kita saling mencintai dan memahami juga palsu? Meski tidak ada jasa penyelamatan, tidak ada sedikit pun perasaanmu padaku tanpa jasa penyelamatan. Kau mau membatalkan pertunangan, meninggalkanku? Tidak akan. baguslah, aku tahu kau tidak tega. Sebelum pergi, aku masih ada satu hal lagi. Kau menipuku selama 3 tahun, berlututlah untuk menebus dosa. Yurong Zhao, kau pikir benar. Aku tidak bisa tanpamu, Hubert Hu. Orang yang kucintai adalah Sumia Osen. Dia lembut, bijaksana, dan pengertian. Jauh lebih baik darimu, tanpa aku siapa yang berani menikahimu. Apa itu pengemis itu? Dia mana? Buruan apa? Dia pasti datang. Masih keras kepala ya? Siapa yang keras kepala? Semua sudah siap. Lihatlah, pengemis yang kau hina. Sekarang adalah orang yang kutetapkan. Kau. Dan kau hanya sampah yang kubuang. Murong Zhao, jangan lupa. Hari ini pernikahan kita, kau malah merendahkan diri. Bersama penjamis ini, sunggetak tahu malu. Aku tak tahu malu? Jenderal Shen lupa ya? Aku kesini untuk membatalkan pertunangan dengan siapa aku bersama. Jenderal Shen tidak berhak mencampuri. Baik, Beidou Pertenangan, hari ini kukabulkan. Aku akan menulis surat untuk Mia Osen. Suruh dia datang. Hari ini adalah pernikahan kami. Rupanya kalian berdua sangat mesra ya. Yuzhan, kamu benar-benar menjengkelkan, bisa memikirkan hal seperti ini. Lakukan ini di kamar pengantin Shen Polang dan Yong Zhao. Kamu tidak takut mereka tahu? To cut APA?
Rumah Shen tidak ada apa-apanya di mataku. Lajapila. Kamu tidak suka sensasi? Hahe. Tentu saja, Miao Shen sangat mencintaiku. Kami berdua sudah saling berjanji seumur hidup. Tanpa kamu, gadis pedagang rendahan ini, aku bisa bersama Miao Shen. Hidup berdua selamanya, saling menghormati sampai tua. Bagus. Kalian berdua sangat mesra dan cocok ya. Tidak percaya? Sebentar lagi aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Pilayan. Bawakan kertas dan tinta. Tidak usah. Kenapa? Cekat? Maksudku, tidak perlu repot-repot. Pelayan berlari bolak-balik lagi. Kalau kamu dan Miao Zhen begitu mesra, maka ini, dia akan seperti ini. Dia pasti tidak akan melewatkannya, kan? Apa maksudmu? Kamu masih memikirkan bagaimana upacara pernikahan, sementara dia sudah masuk kamar pengantin lebih dulu. Di siang bolong ini, Mainnya Keralayuan, sangat memelukkan. Ini, Di hari bahagia, ada orang yang berselingkuh di kamar pengantin tuan rumah. Sangat tidak pantas. benar-benar saya manusia tak tahu malu. Berselingkuh sampai. Kamar pengantin orang lain, sungguh tak tahu malu. Benar sekali. Jenderal Shen. Su Miao Zhen si gadis berbakat. Sungguh sangat mencintaimu. Lihat, tanpa surat pun. Dia sudah lebih dulu ada di kamar pengantin. Su Miao Shen, gadis berbakat terkenal. Di ibu kota itu. Bukankah dia dikenal sebagai gadis suci yang hanya menjual bakat, bukan tubuh? Mainnya keterlaluannya. Su Miao Shen. Jenderal Shen. Su Miao Zhen sangat mencintaimu. Dia berbaring di sana pasti untuk menghangatkan tempat tidur dan mendoakanmu. Jangan salah paham padanya. Ya, aku hanya ingin membantu Shenlang menghangatkan tempat tidur dan mendoakannya. Mengambil keberuntungan. Kamu bilang jangan salah paham, tapi baju kamu berantakan, masih bersama pria lain. Berpelukan, aku salah paham? Kamu pikir aku bodoh? Aku ingin lihat, siapa yang berani bertemu diam-diam denganmu. Song Yuzhan. Wei komentari Takengsi, Song Yuzhan. Bukankah dia teman baik Jenderal Shen? Song Yuzhan, Parani Baroninnya kau mir but wanitaku. Miao Shen sudah lama berjanji dengan aku. Kapan dia jadi wanitamu? Su Miao Shen, kamu bilang-bilang. Cinta padaku, mau hidup bersama sampai tua. Tapi diam-diam berselingkuh dengan Song Yuzhan. Aku tidak bisa, meski status Song Yuzhan tinggi. Tapi cuma menawarkanku jadi selir. Shen bisa menjadikanku istri sah. Harus tenangkan dia. Shen, kamu salah paham. Dengarkan aku. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kau berbuat mesum di siang bolong? Dengan bekas ciuman, berjalan-jalan senaknya, Jenderal Shen, perkataanmu keterlaluan. Meski Nona Su ada bekas ciuman, pasti ada alasannya. Diam. Siapa suruh kamu ikut campur? Aku memukulnya, bukan kamu, ya? Berani sentuh dia? Coba. Miao Shen, kamu baik-baik saja? Shen Polang, Miao Shen adalah wanitaku. jangan berharap terlalu tinggi, aku yang berharap tinggi. Baik, aku sudah menggariskan ibai ling 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 tail, perak, untuck, dan jalan wanita. Hina, ani sabka gadis berbakat. Jia wanitamu kan? Baik, kamu yang bayar. APA 100.000 tail perak. Apa dia berkata benar? Tentu benar. Termasuk yang dia makan, pakai semuanya aku yang. Berikan padanya. Yuzhan, aku bisa jelaskan. Dengarkan aku. Aku. Wanita, berani menipuku untuk membayar utangmu. Yuzhan. Berhenti. Pakai uangku, masih mengkhianatiku. Hari ini kalau tidak kembalikan uangku, jangan pergi. Shen Polang, Kenapa aku harus kembalikan uangmu? uang ini semua kamu yang berikan sukarela. Wanita ini berani memukulku? Wanita kecil ini berani memukul anakku. Aku wanita kecil? Lalu anakmu itu apa? Kamu. Kamu pikir anakmu itu orang baik. Padahal dia sudah bertunangan dengan Emurong Zhao. Tapi masih berani menggoda aku. Jia, Shen Polang adalah pria tak setia, pelin-pelan dan ingkar janji.
Semua yang dia dapat hari ini adalah balasannya. Apa kamu tahu? Anakku itu laki-laki. Laki-laki wajar punya banyak istri, apalagi. Anakku adalah jenderal kavaleri. Untung saja dulu. Anakku mengira kamu wanita berbakat, berniat menikahimu. Sekarang lihat, kamu bahkan tak layak jadi pelayan. Dia berniat padaku? Menurutku, Shen Polang itu hanya punya niat buruk. Semua yang dia lakukan demi reputasinya. Dulu menikahiku demi reputasiku sebagai wanita berbakat. Sekarang ingin menjadikan Emirong Sao selir. Karena mengincar uangnya. Anakmu ini benar-benar pandai berhitung. Kamu ngomong apa? Apa yang kukatakan salah? Dan uang yang kamu berikan padaku itu. Ada sepeser pun yang bukan kamu minta dari Emirong Sao. Kamu, Shen Polang, adalah pria pengecut, tak tahu terima kasih, hidup numpang. Kamu cari mati. Kamu berani memukulku. Ya, Kyupiko. Bukannya kamu ingin tahu kenapa aku menyembunyikan darimu? Perkenalanku dengan Song Yuzhan? Masa karena apa? Tentu karena kamu perempuan murahan. Tak tahu malu. Semua belum tahu kan? Jenderal Shen yang gagah perkasa ini. Dia impotent. Jangan lihat, jijik. Dia ini cemburu. Aku bunuh kamu. Lepaskan. Aku lakukan ini untuk membantumu, takut kamu tak bisa hamil. Jadi kucarikan pria untuk menggantikanmu. Perempuan. Pakai uangku, berani selingkuh. Hei, orang. Bawa dia ke Shantianfu. Selama utang tak lunas. Jangan lepaskan dia sehari pun. Kenapa aku harus bayar utang ini? Kalaupun harus bayar, aku akan bayar ke Emirong Sao. Apa urusanmu? Miu Rong Shao. Emirong Sao memberiku uang, berarti itu milikku. Kau menghabiskan uangku, berani mengkhianatiku? Hengel orang. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, Shen Polang. Kau ini pria tak berhati nurani, kau nanti pasti akan mendapat balasan. Pergi. Jenderal Shen, masalahmu dengan Sung Yao Zhen sudah selesai. Sekarang urusanku denganmu. Kapan akan kau selesaikan? 386.000 tael perak. Kapan kau kembalikan? Jika tidak, akan kuseret ke Shuntianfu, biar kau bersatu dengan selingkuhanmu. Apa yang kalian lakukan? Aku peringatkan, aku adalah jenderal kavaleri. Awas kuciduk kalian para pengemis ini. Menangkap orang tanpa alasan, kabar ini tersiar, posisi jenderalmu mungkin tidak akan bertahan. Kau. Miu Rong Sao, aku adalah suamimu. Maukah kau melihat orang rendahan ini? Menghina suamimu seperti ini? Penutup kepala belum dibuka, kamar pengantin belum dimasuki. Suami apa yang kau maksud? Kau memang pandai membual. Ngomong-ngomong, Sung Yao Zhen yang kau idamkan sudah masuk kamar pengantin, memang jodoh dari langit ya. Diam Mu Rong Shao. Jangan kau sebat. Wanita itu, berani-beraninya di kamar pengantinku. Bermesraan dengan pria lain, kurang ajar tidak tahu malu. Kalau begitu, memang benar. Sung Yao Zhen benar-benar kurang ajar. Siang bolong berbuat mesra di sini saja sudah keterlaluan. Lokasinya malah di kediaman Shen, sangat tidak sesuai dengan penampilan polosnya. Nah, tidakkah kau merasa aneh? Sung Yao Zhen ini bagaimanapun adalah gadis terpelajar, mana berani dia berbuat owner di bawah hidang keluarga Shen. Ebio. Maksudmu semua ini direkayasa seseorang? Tapi aku sehari-hari tidak punya musuh. Bodoh. Kau jadi jenderal kavaleri, banyak yang iri. Kurasa ini sengaja untuk mencoreng namamu, agar kaisar tidak mempercayamu lagi. Tapi hubunganku dengan Sung Yao Zhen hanya sedikit yang tahu. Jangan-jangan kamu. Miu Rong Sao, semua ini. Semua adalah rancanganmu, bukan? Jenderal Shen, apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Jangan berpura-pura, Mu Rong Shao. Kau sudah tahu Miao Zhen ada di kediamanku hari ini, jadi kau, si pezina, langsung menuju kamar pengantin. Tindakanmu ini merusak hidupku. Kau tahu itu? Aku merusakmu? Mereka berdua sudah berselingkuh.
Aku hanya mempermudah keadaan. Siapa sangka, mereka berani menginjak-injak harga dirimu di atas tempat tidurmu. Melakukan hal memalukan seperti ini? Kamu. Daripada memikirkan itu, lebih baik pikirkan utangmu. 386.000 tael, kapan akan kau kembalikan? Aku tidak ada waktu untuk permainanmu. Murong Zhao, Samuel Yang kau lakukan hari ini adalah agar ku menikahimu sebagai istri sah. Bukan, tapi dengar, jika kau teras berula, mimpi saja ingin memasuki keluarga Shen. Tidak bisa masuk keluarga Shen? Justru itulah yang kuharapkan. Kau tidak mau masuk keluarga Shen, jangan-jangan. Kau mau masuk keluarga pengemis ini? Dengar baik-baik, aku Emirong Zhao. Lebih baik menikahi pengemis daripada orang yang tidak tahu balas budi sepertimu. Baik, aku paham sekarang, Emirong Zhao. Kau sudah berselingkuh dengan pengemis ini, makanya kau jadikan Su Miaoshen sebagai kambing hitam. Tidak capek berpura-pura suci? Apa katamu? Jangan gegabah, dia pejabat istana. Shen Polang, kalau otakmu bermasalah, berobatlah. Kalau belum jelek, lebih baik diam. Jangan berisik di sini. Kamu, Pengawal. Sudah bosan bicara. Jika tidak kembalikan uang, kediaman Shen ini akan kuhancurkan. hancurkan kediaman Shen? Murong Zhao, Chen Gon Kira. Aku menginginkan uang keluarganya Murong. Jujur saja, aku sudah kenal dengan orang terkaya Dacia. Quechua Wu. Hanya dengan satu kataku, keluarga Murong bisa lenyap dari ibu kota. Quechua Wu, Aicheka, pedagang terkaya di Dacia. Tak disangka, Shen Polang ternyata sudah dekat dengan ketua Wu. Sepertinya keluarga Shen akan melesat tinggi. Ya, konon kabarnya kamar dagang yang dibangun ketua Wu sudah cukup kuat untuk menyaingi pedagang kerajaan Dacia. Kekayaannya setara dengan negara. Dengar itu? Usaha ketua Wu tersebar di seluruh Dacia. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluargamu. Keluarga Murong Yang Castle. Benarkah? Lalu apa hubungannya denganmu? Aku beritahu saja, ketua Wu sudah lama menghubungiku dan menyatakan sangat mengagumiku. Dia bilang hari ini akan mengirimkan hadiah besar. Kau bilang, apa ini ada hubungannya denganku? 3 hari yang lalu aku belum tahu wajah asli Shen Polang. Aku memang ingin memberinya kejutan. Putri, hadiah pernikahan yang Anda minta sudah siap. Bagus, dulu ayahku. Aku memberitahu identitas Shen Lang. 3 hari lagi, aku akan menikah dengan Shen Lang. Sudah saatnya aku jujur padanya. Cepat, 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 jalan lebih cepat. Kau bilang ketua Wu akan datang memberi hadiah? Murong Zhao, siapa aku? Aku adalah jenderal kavaleri, ketua Wu ingin berteman denganku. Memberiku hadiah itu wajar, ini bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Anak pedagang seperti kamu. Baik, berani tidak bertaruh denganku? Taruhan apa? Kita bertaruh Dia hari ini tidak akan mengirim hadiah. ke rumah kalian. Jika aku kalah, 380.000. 6.000 tael perak ini akan dihapus. Tapi jika kamu kalah, kamu harus mengakui di depan semua orang bahwa kamu adalah penipu yang hina. Baik, kau ingin bertaruh? Aku terima. Aku tidak percaya. Seorang gadis pedagang kecil bisa membuat orang terkaya di negeri ini, ketua Wu, menuruti perkataannya. Baik, kita lihat saja nanti. Kedatangan Manajer Wu dari kamar dagang besar Wu. Manajer Wu. Peti-peti dan perhiasan ini adalah... Jenderal Shen tidak perlu sungkan, ini adalah mas kawin yang dijanjikan ketua kami untuk dikirim ke rumah Shen. Mas kawin. Aku yang salah ngomong. Ini cuma sedikit ungkapan terima kasih. Oh gitu. Ketua Wu ini benar-benar tajir banget ya. Sedikit ungkapan terima kasih aja, segini meriahnya. Benar-benar boros, boros. Wait kami. Bagi kamar dagang besar Wu, ini cuma setetes air di lautan. Gak ada apa-apanya. Ternyata ketua Wu semewah ini. Tapi aku belum pernah ketemu dia. Cuma karena dia kagum.
Kok bisa-bisanya ngasih hadiah sebanyak ini? Manager Wu. Ketua Wu ini cewek atau cowok sih? Ketua Wu kami tentu saja seorang wanita. Kalau aku bisa jadi jodohnya Ketua Wu, si Mu Rongzhao ini bahkan gak layak. Antak menjikat sepetuku, Mu Rongzhao. Dengagon, Samuel Hadaya ini. Sudah masak ke Kidiaman Shan. Taruhannya, kamu kalah. Jenderal Shen, hadiahnya sampai, bukan berarti itu milikmu. Jangan-jangan Jenderal Shen mengira hadiah-hadiah ini ditujukan untukmu? Tentu saja. Manajer Wu tadi sudah jelas-jelas bilang, semua ini adalah ungkapan terima kasih Ketua Wu untukku. Dan Manajer Wu, kan sudah lama di kamar dagang besar Wu. Keputusannya sama dengan keputusan Ketua Wu. Awalnya memang begitu. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Bawa kembali. Mu Rongzhao, kamu gila ya? Kamu cuma anak pedagang kecil, berani-beraninya suruh orang dari kamar dagang besar Wu? Apa kamu pikir kamu Ketua Wu dari kamar dagang besar Wu? Kocak banget! Manajer Wu, Anda ini ngapain? Samuel gara-gara wanita, ini menghina Ketua Wu. Gak ada hubungannya sama sekali dengan kediaman Shen. Iya betul. Manajer Wu, seharusnya Anda menangkap dia. Tenang saja. Kamu bilang, suruh aku menangkap dia? Manajer Wu, sejujurnya, hari ini kan hari pernikahan kami. Tapi wanita ini, dia berani-beraninya di depan umum berkomplot dengan pria lain. Sungguh tak tahu malu. Tapi, aku sebagai jenderal, pemaaf, aku gak akan dendam. Dia bukan tunanganku lagi. Jadi, kamu juga gak perlu menuruti dia hanya karena menghargaiku. Menghargai kamu? Lalu, tahukah kamu, semua emas permata, kontrak tanah emas ini, untuk siapa disiapkan? Ini tentu saja persiapan Ketua Wu. Untukku sebagai sedikit ungkapan terima kasih. Pasti juga untuk pernikahan hari ini. Benar-benar boros. Ini memang dipersiapkan untuk pernikahan. Hanya saja, ini adalah mas kawin yang dipersiapkan langsung oleh ketua kami untuknya. Apa mas kawin? Mungkinkah Ketua Wu ini tertarik pada Jenderal Shen? Manajer Wu, serius? Jika Shen ini mendapat hati Ketua Wu, itu benar-benar suatu kehormatan. Jenderal Shen, sepertinya terlalu dini untuk merasa terhormat. Kamu tidak akan mendapat sepeser pun dari mas kawin ini. Sayang, siapa yang memberi kamu hak bicara? Mu Rongzhao, apa kamu bisa memutuskan soal mas kawin ini? Tentu saja aku bisa memutuskan, karena mas kawin ini adalah milikku. Milik Mil, kamu berani mengaku sebagai Ketua Wu? Mengaku? Aku Mu Rongzhao. Tidak perlu mengaku sebagai orang lain. Mas kawin ini memang milikku. Mu Rongzhao, sejak kapan mulutmu jadi sekeras ini? Lapor. Benarkah? Sangka. NAK, apa ada masalah? Hari bahagia keluarga Shen akan segera tiba. Benarkah? Mu Rongzhao, kamu belum tahu ya? Pesta pernikahan hari ini tidak hanya mendapat hadiah dari kamar dagang Wu. Bahkan Ketua Wu yang misterius itu akan datang. Apa aku tidak salah dengar? Ketua Wu akan datang ke Kidiaman Shen? Siapapun yang bisa dekat dengan Ketua Wu bisa kaya raya dengan mudah. Mu Rongzhao, aku sarankan kamu berlutut sekarang. Atas dasar pertemanan lama, aku mungkin masih bisa membelamu. Jika tidak, Jika tidak apa? Jika tidak, aku akan membuat keluarga Mu Rong menghilang dari ibu kota. Oh ya? Lalu mengapa Ketua Wu yang kamu idamkan datang ke sini? Kamu tidak paham perkataan Manajer Wu tadi? Semua harta ini adalah mas kawin dari Ketua Wu. Untukku, hari ini adalah pesta pernikahanku. Ketua Wu datang untuk menikah denganku. Oh ya? Tidak ada yang memberitahumu bahwa wajahmu tebalnya bisa buat tembok? Sudah. Mu Rongzhao, cepatlah. Perlutut dan minta maaf. Jika Ketua Wu datang, kamu tidak akan sempat minta maaf lagi. Oh ya?
Aku justru ingin lihat siapa yang akan minta maaf. Baiklah, benar-benar tidak kapok sampai dapat masalah. Katanya Ketua Wu akan datang, kok belum muncul juga? Jangan-jangan dia enggak datang? Nyonya Wu, Ketua Perkumpulan Wu ini. Ada apa yang menghalangi? Ketua kami sudah lama tiba. Sudah tiba? Di mana? Ini adalah Ketua Perkumpulan Dagang Besar Wu, Nyonya Wu. APA. Nyonya Wu, jangan bercanda denganku. Mana mungkin dia, pedagang wanita terkaya di Dacia? Hubungan saya dengan Jenderal Shen belum sampai level untuk bercanda. Mu Rongzhao adalah pedagang wanita terkaya. Harta kekayaan ini, bukankah? Sudah kukatakan, ini semua adalah mas kawinku. Kalau Nona Mu Rong ini memang sangat kaya. Ketua Wu, berarti Jenderal Shen kali ini benar-benar rugi besar, kehilangan istri sekaligus pasukan. Betul sekali. Kau ternyata Ketua Perkumpulan Dagang Besar Wu? Gimana? Cari aku buat pura-pura jadi tunanganmu. Gak rugi, kan? Xiao Xiao. Xiao Xiao, aku salah. Maafin aku ya. Aku ini Jenderal Kavaleri, kau pedagang wanita terkaya. Kita seimbang. Kau sepenuhnya layak menjadi istri pertamaku. Jadi istri pertamamu? Ayah, Kau pikir kau siapa? Dengar, cepat kembalikan uangku. Kalau tidak, keluarga Shen akan kusulitkan. Sampai nggak ada tempat di ibu kota. Ayo kita pergi. Xiao Xiao. Tunggu sebentar, Xiao Xiao. NAK, Jangan sentuh dia. kau rakyat biasa, berani-beraninya memperlakukan anakku seperti ini. Bisa kubuatkan kau ditangkap, percaya? Siapa yang berani? NAK. Mu Rongzhao, kita sudah kenal 3 tahun. Masa aku nggak bisa ngalahin seorang pengemis busuk? Sudah kukatakan, lebih baik kawin sama pengemis daripada sama kamu. Kau. Xiao Beichen. Ini adalah cincin giok warisan keluarga Mu Rong. Berpasangan dengan yang di tanganku. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Aku tidak setuju. Ayah. Kenapa ayah datang? Kalau aku tidak datang, apakah aku harus menunggu sampai kau dibawa kabur orang lain? Bukan. Pria belum menikah, wanita belum bersuami, berpelukan begitu tidak pantas. Ayah, Putri sudah mengerti. Putri tidak akan menikah dengan Shen Polang lagi. Shen Polang. Paman. Tentu saja dia tidak pantas untukmu. Tapi kau sembarangan mencari orang di pinggir jalan untuk dinikahi. Aku lebih marah. Ayah, Dulu ingin menikah dengan Shen Polang, sekarang merengek ingin menikah dengan orang ini, di matamu. Urusan besar anak-anak seperti mainan saja. aku. Paman, tenang saja, kami hanya... Meski kami jatuh cinta pada pandangan pertama, aku pasti akan merawat Nona Mu Rong dengan baik. Merawat. Sawer kami sejak kecil terbiasa hidup mewah, sementara kau bahkan tidak bisa merawat dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa merawatnya? Kurang ajar kau. Baliang. Aku tidak tertarik mendengarkan lagi. Ini. 10,000 tail perak. Ambil ini dan tinggalkan putriku. 10.000 tael? Di ibu kota, satu rumah saja hanya 400 tael. 10.000 tael. Ini adalah jumlah yang tidak bisa didapatkan keluarga biasa seumur hidup. Uang sebanyak ini. Ayah, kau bisa menghukum Putri, tapi kau tidak boleh menghina teman saya.
Paman benar sekali. Orang seperti Cao Cao, rakyat jelata seperti ini, sama sekali tidak pantas. Hamba yang tidak berbakat ini, Shen Polang, beberapa hari lalu, baru saja diangkat kaisar sebagai jenderal kavaleri. Jika paman berkenan, aku bersedia menikahi Cao Cao sebagai istri pertama. Masuk ke keluarga kami. Shen Polang, urusanmu apa di sini? Menyebalkan, cepat pergi. Paman. Boneka cantik. Pantas menikahi putriku? Berdasarkan apa kau memukul anakku? Boneka cantik! Jangan-jangan jabatan Jenderal Shen ini tidak sesuai dengan moralnya? Apa yang kau bicarakan? Anakku. Tapi ini adalah jenderal kavaleri yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Bahkan putri bangsawan pun bisa dinikahi. Keluarga Emurong kalian, meski kaya raya, tetaplah rakyat biasa yang berdagang. Anakku tidak akan menikah dengan kalian. Apa kalian pikir bisa menikah dengan keluarga kerajaan? Putriku tidak perlu menikah dengan keluarga kerajaan. Lebih baik tahu diri saja. Karena keluarga Emurong kami adalah keluarga kerajaan. Apa ini gila? Jangan sembarangan bicara. Yurong Sao, kalau kau ingin mati, jangan kau lepakin kami. Aku tidak salah bicara, keluarga Emurong kami. Memang keluarga kerajaan. Kau masih saja keras kepala. Jika aku tidak salah lihat, giok ini seharusnya adalah hadiah dari kaisar kepada Markuis Fumin saat memulai pemberontakan dulu. Aku pernah mendengar dari ayahku. Markuis Fumin adalah teman masa kecil kaisar. Dulu, jika bukan karena Markuis Fumin menyumbangkan harta untuk membeli perbekalan, Baginda tidak akan bisa merekrut pasukan dan menyatukan negeri. Karena dia tidak suka menjadi pejabat, kaisar memberinya gelar Markuis dan izin berdagang. Bahkan putri tunggal Markuis Fumin diangkat sebagai anak angkat kaisar dan diberi gelar Putri Qingning. Kau cukup tajam matanya. Benar, aku adalah Markuis Fumin. Murong Chu. Memberi hormat kepada Marquis. Meski matamu tajam, tapi pernikahanmu dengan Sawer tidak akan kusetujui. Ayah, dulu kau dan ibu juga melawan keluarga untuk cinta bebas. Kenapa aku tidak boleh? Sawer, justru karena itu kau harus tahu dulu. Aku dan ibumu menderita begitu banyak. Sawer, akan kuberitahu yang sebenarnya. Permaisuri sudah memutuskan untuk menikahkanmu. Apa? Bukankah sebelumnya permaisuri sudah membatalkan pernikahan itu? Kenapa sekarang? Aku takut kau benar-benar akan memutuskan hubungan dengan kami demi orang bermarga Shen itu. Makanya aku memohon dekret pernikahan dari permaisuri. Ayah. Tidak, aku akan menemui. Permaisuri sendiri. Zhao Er, sekali dekret dikeluarkan, tidak bisa ditarik kembali. Dan permaisuri berkata, kali ini, pasti akan memilihkan pasangan yang baik untukmu. Aku tidak butuh itu. Aku sudah menemukan orang yang akan menemaniku seumur hidup. Zhao Er, Choyudi, begitu dekret ini dikeluarkan. Kalau kau tidak menerimanya, itu artinya melawan titah. Ratu mungkin tidak bisa berbuat banyak padamu, tapi kalau kau terus-terusan bertingkah seperti ini, apa akibatnya baginya? Tapi, Zhao Er, jangan sampai karena dirimu sendiri, kau celakakan orang lain. bagaimana kalau Jika Nona Emurong merasa keberatan, aku akan membujuk ratu untuk menarik kembali titahnya. Seorang pengemis dari pasar, berani-beraninya mau membujuk ratu? Menarik kembali titahnya? Kau pikir kau ini siapa? Zhen Peiho? Awalnya kukira kau orang yang pintar, ternyata tidak menyangka. Kau ternyata tidak tahu diri sampai seperti ini. ucapanmu barusan adalah kelancangan terhadap atasan. Bahkan aku pun tidak bisa melindungimu lagi. Aku tidak bohong. Tuan Ho. Tuan tua dan Nyonya tua bilang, ada urusan penting di kediaman. Minta Tuan segera pulang. Disebutkan apa urusannya? Urusan seumur hidup. Suruh Tuan langsung pulang. Bilang saja aku sedang punya tugas penting, tidak bisa pergi. TAPI. Tapi apa terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa.
Oh ya, kalau Ratu tidak mau menarik kembali titahnya, serahkan ini padanya, dia pasti akan setuju. Apa ini? Ini adalah Hu Zhenbei. Apa itu Huzenbei? Ayah? Siapa yang memegang simbol ini, bisa mengerahkan seluruh pasukan kerajaan. Ini adalah hadiah dari Kaisar sejak dulu, diberikan kepada Zhenbei Hou, yang telah menghancurkan 800.000 tentara suku utara, barang pemberian kekaisaran. Mengapa sekarang ada di tanganmu? Sebenarnya ini, Palsu. Setiap jenderal di ketentaraan, siapa yang tidak tahu Hu Zhenbei ini, adalah hadiah dari Kaisar untuk Zhenbei Hou karena keberaniannya membunuh musuh. Bagaimana mungkin jatuh ke tangan seorang pengemis? Cari simbol Harimau itu. Pasti palsu. Ini. Hufu ini asli. Sudah di ujung maut masih berani membantah. Memelsuk in Barong Kerjon. Itu adalah dosa yang mengharuskan seluruh keluarga dihukum mati. Aku tahu kau ingin membantuku. Membuat Shen Polang kesal. Tapi memasukkan barang kerajaan itu urusan yang sangat serius. Kamu akan berada dalam bahaya, hatiku juga. Nona Yurong, percayalah padaku. Patung harimau ini asli. Kakap, Murong Zhao. Apa kamu benar-benar percaya pada kata-kata pengemis ini? Jika dia adalah kerabat kerajaan, meminjam patung harimau ini dari Marquis Zhenbei. Untuk pamer, itu masih bisa dimaklumi. Dia, dengan penampilan miskin seperti ini. Pantas? Kenapa aku tidak pantas? Jika patung harimau Zhenbei ini asli, apa yang akan kamu lakukan? Orang yang tidak tahu diri, jika patung harimau ini asli, aku akan menjadi pengemis sepertimu. Ingat, ketika Kaisar memberikan patung harimau kepada Marquis Zhenbei dulu, dia mengundang para pejabat dan bangsawan untuk melihatnya bersama. Mereka mengingat Anda rahasia patung harimau agar tidak ada yang menggunakan patung palsu untuk memobilisasi pasukan. Pasti Marquis pernah melihatnya, kan? Benar, aku memang pernah melihat patung harimau Zhenbei dulu, dan tahu di mana tanda rahasianya. Tapi, kamu yakin ingin aku melihatnya? Pikirkan baik-baik, jika patung harimau ini palsu, keluargamu akan dihukum mati. Silakan Marquis melihatnya. Ini palsu, aku sudah tahu. Patung harimau Zhenbei ini. Asli. APA. Bagaimana mungkin seorang pengemis memiliki patung harimau Zhenbei? Bagaimana kamu bisa memiliki patung harimau Zhenbei? Kamu bilang pernah menjadi tentara, artinya. Apakah kamu pernah berada di bawah Marquis Zhenbei? Di pasukan baju hitam? Kalau begitu, patung harimau Zhenbei ini diberikan oleh Marquis Zhenbei kepadamu. Terima kasih, Nona Yurong. Tadi kamu terus mencari alasan untuk membelaku. Jika kamu benar-benar pernah menjadi tentara di bawah Marquis Zhenbei, seharusnya kamu tidak menyalahgunakan kepercayaannya untuk membantuku. Cepat pergi. Jadi, tadi kamu buru-buru menyuruhku pergi. Karena khawatir padaku? Aku melakukannya untuk Dacia. Kamu seorang pria sejati, seharusnya pergi ke perbatasan untuk membela negara. Tidak seharusnya berada di sini. Aku akan berusaha mengunjungimu di perbatasan utara. Karena Marquis Zhenbei mempercayakan patung harimau ini padamu. Pasti dia sangat mempercayaimu. Jangan siakan kepercayaan ini. Adapun putriku, dia sangat lincah dan membutuhkan seorang. Hanya orang yang berwibawa dan tenang yang bisa melindunginya seumur hidup. Kamu tidak cocok. Kepala keluarga Yurong, Anda salah paham, patung harimau ini. Bukan saya yang menyimpannya untuk orang lain, melainkan. Aku tahu, kamu pria ini pasti mati. Shen Polang. Kamu tidak ada habisnya ya? Sao, kamu ditipu olehnya, tahu tidak? Pasukan baju hitam semuanya berjaga di perbatasan utara, dia cuma prajurit kecil. Tapi masih berkeliaran di ibu kota, mana mungkin dihargai oleh Marquis Zhenbei? Ini jelas-jelas karena diusir dari kemah, jadi marah dan malu. Lalu mencuri patung harimau. Shen Polang, kamu ngomong apa sih? Mana ada yang salah? Orang seperti dia, Penchkat. Mungkin orang tuanya. Juga tidak jelas asal-usulnya. Kamu bilang apa?
Berdasarkan apa kamu membicarakan orang tuaku? Orang tua seorang pengemis pun tidak boleh kubicarakan? Harga buku, alasannya? Cari mati. Minta maaf atau mati? Aku tidak seharusnya menghina orang tuamu. Aku minta maaf. Wei Chen, banyak orang yang melihat. Jangan terlalu gegabah, dia kan pejabat pemerintah. Bahkan jika kubunuh dia hari ini, tidak masalah. Jangan kira dengan mengalahkanku, kamu bisa tenang-tenang saja. Kamu mencuri padang harimau Marquis Bay. Akan tetap menuntutmu. Benarkah? Tapi kurasa dia tidak akan melakukannya. Apa maksudmu? Karena Marquis Zhenbei yang kamu sebutkan adalah aku. Sejak kapan kamu jadi gila? Ku beritahu, hanya dengan tuduhanmu sebagai penipu Marquis Zhenbei, sudah bisa dihukum mati. Benar, ternyata dia memang. Pengemis yang tidak tahu apa-apa. Memalsukan pejabat tinggi adalah kejahatan berat. Wei Chen, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Marquis Zhenbei adalah orang hebat, ucapanmu bisa membawa masalah besar untukmu. Nona M. Yurong, aku benar-benar tidak berbohong. M. Yurong Zhao, jangan mudah percaya kata-kata pengemis ini. Meskipun patung harimau Marquis Zhenbei asli, tapi sekarang dia bilang dirinya adalah Marquis Zhenbei. Siapa yang percaya? Mengapa kamu yakin aku bukan Marquis Zhenbei? Lihatlah dirimu sendiri, penampilanmu yang melarat ini. Bahkan jika aku bilang kamu hanya seorang prajurit kecil, itu sudah terlalu memujimu. Berani-beraninya kau mengaku sebagai Zhenbei Hou. Kenapa tidak berani? Aku tahu kau ingin membantuku, makanya selama ini berpura-pura jadi Zhenbei Hou. Tapi sekarang, serahkan semuanya padaku. Cepat pergi. Nona M. Yurong, jangan khawatir. Aku benar-benar Zhenbei Hou. Masih berani membantah. Jika aku tidak salah ingat, kau hanya seorang jenderal kavaleri yang menganggur di ibu kota. Kenapa kau yakin aku bukan Zhenbei Hou? Tentu saja, karena aku pernah bertemu Zhenbei Hou. Apa? Kau pernah bertemu Zhenbei Hou? Tidak bisa, cepat pergi. Kalau tidak, akan terlambat. Cepat pergi. Jangan khawatir. Kau bilang kau pernah bertemu Zhenbei Hou? Tentu saja. Dulu, saat aku mengawal logistik ke perbatasan utara untuk pasukan baja hitam di bawah komando Zhenbei Hou, aku pernah melihat Zhenbei Hou dari belakang. Tapi Zhenbei Hou itu bijaksana dan gagah, penuh wibawa, dengan aura yang menguasai ribuan pasukan. Mana bisa dibandingkan dengan prajurit kecil seperti ini? Kau yakin? Aku sangat yakin. Dan lagi, semua orang tahu Zhenbei Hou bertugas di perbatasan utara. Tidak Bol Masak Ibu Kota Tampa Pangailan. Kau bilang kau Zhenbei Hou. APA kau mau bilang kau masuk ibu kota tanpa izin? Kau. Baliang. Kali ini aku masuk ibu kota diam-diam atas perintah. Aku kurang hati-hati. Sampai ketahuan. Prajurit desersi seperti kau berani mengaku sebagai Zhenbei Hou. Baiklah, aku tahu. Kau pasti tahu. Penyelamat Sao Sao adalah Zhenbei Hou. Jadi kau ingin menepu person Zhao Zhao. Benar kan? Apa yang kau katakan? Shen Polang. Apa yang kau lakukan ini gila-gilaan? Zhao Zhao. Dia tahu kau punya hati yang bersyukur. Jadi sengaja berpura-pura jadi Zhenbei Hou. Sanggelisik. Dia tidak menipuku, justru kau yang menipuku selama 3 tahun. Perbuatanmu bahkan lebih memuakkan. Zhao Zhao, kamu. Nona M. Yurong. Maksudmu, dia memalsukan identitas penyelamatmu? Benar. Dulu aku pingsan di luar gerbang kota. Yang menyelamatkanku adalah Marquis Zhenbei. Tapi dia menyuap prajurit di gerbang kota. Sengaja menipuku selama 3 tahun penuh. Apa yang kau lakukan? Ini di bawah kaki istana. Kau berani menyikiriku dengan budget Kijum? Shen Polang sengaja menipu keluarga kerajaan. Jangan bicara soal pukulanku ini, menurut hukum Dacia. Dia harus dihukum dan dipenjara. Tapi bukan giliranmu untuk menghukumku. Aku diangkat langsung oleh Kaisar. Sebagai Jenderal Xiaoqi, kau berani memukulku, sama saja dengan memukul wajah Kaisar.
Ayo, Baratahu Shantianfo. Tangkap dia. Siapa yang berani? Kau benar, jika aku hanya seorang prajurit kecil. Memang bukan giliranku untuk menghukummu. Tapi bagaimana jika aku bukan? Anda Marquis Senbei bisa memerintah 3 pasukan, menghukum dulu baru melapor. Hari ini, bahkan jika aku membunuhmu, hanya perlu melapor ke Kaisar nanti. APA? Nah, apakah yang dia katakan benar? Ebio. Tanda Marquis Senbei memang memiliki hak menghukum dulu baru melapor. Tapi seorang prajurit kecil pantas menyebutkan itu? Pernahkah kau berpikir, jika aku benar-benar Marquis Senbei, apa yang akan kau lakukan? Jujur saja. Hari ini juga akan datang untuk merayakan pernikahanku. Saat dia tiba, semuanya akan terungkap. Wang Xizong, dia memang wakil komandan pasukan baju hitam. Ini. Ayo. Tangkap orang ini. Ayah, apa yang kau lakukan? Anak ini menghina kaisar, memasukkan diri sebagai Marquis Senbei. Jika kita tidak menangkapnya hari ini, yang akan terkena imbas adalah keluarga M. Yurong kita. Tidak boleh. Lalu, Kamu memasukkan diri sebagai Marquis Senbei. Kau tidak boleh membawanya pergi. Xiao Er. meski dia tidak percaya aku adalah penyelamatnya, dia tetap mau berdiri membelaku. Tenang, bahkan jika wakil komandan Wang datang, aku tidak takut. Masih bicara besar. Apakah aku bicara besar? Tunggu saja sampai wakil komandan Wang datang, baru kita tahu. Tidak menyerah sampai lihat peti mati. Baiklah. Kita lihat nanti, pasukan baju hitam, wakil komandan Wang tiba. Siapa yang datang? Wakil komandan Wang, hari ini bisa datang untuk merayakan pernikahanku. Sanggu kehormatan Bagishan. Baiklah. Siapa mereka ini? Ini adalah Marquis Fumin yang termasyur dari Xia. Pamanku. Ini, Putri Qingning M. Yurongsao. Juga Ketua Asosiasi Dagang Wu. Hari ini adalah hari pernikahanku dengannya. Shen Polang, kau tidak tahu malu. Bisa menggunakannya untuk bencana. Buat salah satu, kata aku. Setuju menikah denganmu? Shen Polang ini, kenapa memperkenalkanku? Pada orang-orang berkuasa ini, jika identitasku terbongkar. Sudahlah. Lagi pula pamanku lama di perbatasan, mereka seharusnya tidak kenal. Saya Wang Shizong dari pasukan baju hitam. Menghadap Marquis Fumin, Putri Qingning, tidak usah sungkan. Kau Wang Xizong dari pasukan baju hitam? Tapi aku ingat, dia tidak seperti ini. Kurang ajar, kau sirang pengkhianat, tidak hanya memanggil nama wakil komandan Wang, tapi juga meragukannya. Ini siapa? Wakil komandan Wang, ini hanya sirang pengkhianat dari pasukan baju hitam, tapi tadi orang ini mencoba menyamar sebagai Marquis Senbei. Ini kejahatan yang pantas dihukum mati. Apa? Marquis Senbei. Bagaimana mungkin dia Marquis Senbei? Lihat pakaiannya. Sangat compang-camping. Aku bilang dia pengkhianat. Pasti benar. Ini. Wakil Komandan Wang, Anda bersama Marquis Senbei bertempur bertahun-tahun. Pasti yang paling mengenal Marquis Senbei. Bagaimana kalau hari ini di depan semua orang, ungkap identitas orang ini? Shen Polang, kau sudah keterlaluan. Wakil Komandan Wang, maaf sekali. Bei Chen hanya panik, bukan sengaja menghina Marquis Senbei. Nona M. Yurong tidak perlu begitu. Dia sama sekali bukan Wang Xizong. Berani, kau berani memfitnah nama. Wakil Komandan Wang benar-benar tidak tahu diri. Apakah aku memfitnah? Tanya saja dia pasti tahu. Apakah kau benar-benar wakil komandan pasukan baju hitam? Wang Xizong. Tentu saja aku. Giok ini adalah hadiah dari Marquis Senbei untuk menghargai jasa ke dalam pertempuran, diberikan langsung padaku, pasukan baju hitam. Semua orang tahu. Sekarang, apa lagi yang mau kau katakan? Jangan-jangan kau bilang Giok ini juga palsu? Giok ini tentu asli. Giok ini aku yang secara pribadi berikan pada Wang Xizong. Kenapa bisa ada di tangan orang ini? Identitasku sudah pasti benar, justru kau. Berani memalsukan Marquis Senbei. Hei, cepat tangkap orang ini.
Mesakin ke Shantianfu. Akan ku laporkan pada kaisar, orang ini harus dihukum mati segera. Akan ku laporkan pada kaisar, orang ini harus dihukum mati segera. Berani membuatku diragukan banyak orang, aku pasti akan membunuhmu. Tidak boleh. Hari ini siapapun juga. Tidak boleh membawanya pergi. Zhao Zhao, wakil komandan Wang sudah memverifikasi identitasnya, dia cuma penipu kecil yang ingin memalsukan identitas Marquis Zhenbei. Kenapa kau masih bersikeras dengannya? Diam. Zhao Er, ingat identitasmu. Jiangon Terrace Tersat. Nona Murong tidak perlu khawatir. Yang pergi bukanlah aku. Ada apa? Masih ada pesan terakhir? Pesan terakhir sih tidak, tapi ada satu hal yang tidak jelas. Apa yang ingin kau katakan? Kudengar wakil komandan Wang mengikuti Marquis Zhenbei. Bertempur bertahun-tahun, suatu tahun malang ditangkap oleh Beinan. Belakang lehernya dicap sebagai tawanan. Wakil komandan Wang seharusnya ingatkan? Teh tentu ingat, tapi itu demi mengabdi pada negara, tidak perlu dibahas. Bagus katamu. Lepaskan aku. Berani, kau berani menyentuh wakil komandan Wang. Aku hanya ingin bertanding dengan wakil komandan Wang. Tak disangka kemampuan wakil komandan Wang biasa saja. Bahkan cap di belakang lehernya bisa hilang begitu saja. Tak disangka kemampuan wakil komandan Wang biasa saja. Bahkan cap di belakang lehernya bisa hilang begitu saja. Ini tidak terlihat seperti ada capnya. Bodoh. Orang ini penipu. Kita semua sudah dibohonginya. Cepat bantu aku. Kau siapa berani menipuku? Dia memang bukan Wang Shizong. Tapi kenapa kau memiliki giok yang kuberikan pada Wang Shizong? Aku memang bukan Wang Shizong. Tapi Wang Shizong adalah pamanku sendiri. Dia adalah tangan kanan Marquis Zhenbei. Jadi, uang yang kamu ambil dariku sebelumnya dan janjimu untuk memperkenalkanku kepada Marquis Zhenbei, semua bohong. Itu karena kamu terlalu bodoh. Percaya semua omongan. Pengawal, orang ini memasukkan identitas Jenderal Grazia, berbuat onar di ibu kota. Bawa dia ke Shuntian Prefekture. Mulai hari ini, biarkan Magistrate Shuntian yang menanganinya. Sayap. Tunggu. Pamanku adalah wakil komandan di bawah Marquis Zhenbei. Pamanku wakil komandan. Aku akan menyuruh orang memberitahu Marquis Zhenbei. Tunggu keputusannya. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Dosanya lebih berat dariku. Dia yang memalsukan Marquis Zhenbei. Ada apa ini? Aku cuma ke belakang sebentar. Kok jadi rame begini? Uniquen. Ada yang memasukkan Marquis Zhenbei? Siapa berani memasukkan Marquis Zhenbei? Dia. Kamu celaka. Eunuch Wen pernah menyambut kepulangan Marquis Zhenbei di gerbang kota. Setelah Eunuch Wen membuktikan identitas palsumu, bahkan Emu Rongshao tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu. Jangan khawatir, identitasku asli. Situasi darurat, terpaksa membuka identitas. Urusan memohon maaf kepada Kaisar bisa belakangan. Bisa tidak kamu berhenti ngotot? Sebelumnya kamu beruntung. Ketemu yang palsu, tapi Eunuch Wen adalah orang yang benar-benar pernah bertemu Marquis Zhenbei. Identitasku tidak perlu disembunyikan. Zhao Er, maukah kamu percaya padaku sekali ini? Dia memanggilku Zhao Er. Lumayan enak didengar. Sudahlah, nanti kalau dituntut, aku pasti akan menghadapinya bersamamu. Jenderal Shen, katanya ada yang memalsukan Marquis Zhenbei. Benarkah? Eunuch Wen, bukan cuma ada yang memalsukan Marquis Zhenbei. Dia bahkan berani mencuri hadiah kekaisaran dan menghina janda permaisuri. Orang seperti ini, menurut hukum Grazia, harus dihukum bagaimana? APA, kalau benar seperti katamu, langsung bawa ke Shuntian Prefekture untuk diselidiki. Jika terbukti, penggal segera, hukum 9 keluarga. Bagus. Eunuch Wen. Dia benar-benar tidak sengaja menyinggung Marquis Zhenbei. Zhao Er, jangan gegabah. Ayah. Jangan khawatir. Identitasku benar. Berani berbohong di depan Wen Gonggong. Kamu adalah
Wen Gonggong. Sudah lama tidak bertemu. Hamba pernah bertemu Zhenbei Hou. Apa? Hamba pernah bertemu Zhenbei Hou. Apa? Wen Gonggong, kamu tidak mungkin salah lihat. Bagaimana mungkin dia Zhenbei Hou? Hamba tidak buta, bagaimana mungkin tidak mengenali Zhenbei Hou? Ini tidak mungkin. Kamu benar-benar Zhenbei Hou. Jadi waktu itu kamu yang menyelamatkanku. 3 tahun lalu aku menyelamatkanmu di pinggir jalan luar kota. Saat itu aku sedang buru-buru menghadap kaisar. Lalu menyerahkanmu ke penjaga gerbang kota. Tapi kamu menyelamatkanku. Kenapa? 3 hari lalu tidak memberitahuku. Menyelamatkan orang hanya hal kecil, tidak perlu disebut-sebut. Terima kasih, karena kamu adalah penyelamat hidupku. Aku pasti akan membalas budimu. Hanya saja aku tidak menyangka ada yang memalsukan identitasku. Memanfaatkanmu untuk keuntungan. Kamu. Yurong Zhao, apakah aku yang menyelamatkanmu? Tapi bukankah aku yang merawatmu di depan pintu itu? Katanya kebaikan sekecil apapun harus dibalas. Aku tidak perlu kamu menikah denganku, berikan saja. Dua ratus ribu tel perak, kita selesai. Perawatan yang kamu sebut. Hanya menggunakan bahan obat keluarga M. Yurong. Menyuruh-nyuruh klien keluarga M. Yurong. Kalau hanya bicara bisa dapat 200 ribu. Di dunia ini mana ada hal semudah itu? Kamu. Oh ya, Bicara soal uang. semuanya datang. Kalau Jenderal Shen tidak mau bayar, kosongkan saja kediaman Shen. Kapan? Jenderal Shen membayar, baru kita bicara. Berhenti. Semuanya berhenti. Miu Rongshao. Jangan lupa ini adalah kediaman Shen. Ini adalah kediaman resmi yang diberikan kaisar. Kamu keterlaluan, hari ini aku harus Memberimu pelajaran. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Mu Rongzhao, berani kau memukulku? Memukulmu kenapa? Hanya kau yang boleh memukul orang. Orang lain tidak boleh membalas. Dan lagi, Kediaman jenderal yang kau banggakan. segera bukan milikmu lagi. How? APA maksudmu? Jika bukan karena uangku yang membantumu meraih sukses. Menurutmu, bisakah kau duduk nyaman di posisi Jenderal Shiaki? Aku sudah melaporkan pada pangeran, jabatan jenderalmu. Segera tidak akan nyaman lagi. APA? Murong Zhao, wanita jahat kau. Bagaimana bisa kau memperlakukan anakku seperti ini? Shen Polang berselingkuh di belakangku. Dan bahkan berencana merebut hartaku. Aku hanya mengambil kembali yang memang milikku. Jika bicara kejahatan, aku masih belum sepersepuluh dari kalian. Sudahlah. Hanya uang kan? Aku akan berusaha memberikannya padamu. Tapi kau melaporkan ini pada kaisar. Apa untungnya bagimu? Tidak ada untungnya, tapi aku senang. Kau. Junsu, semua harta di kediaman jenderal sudah dihitung. Berdasarkan konversi nilai pasar, totalnya 126.000 tael perak. Bagus, berarti masih tersisa 242.000 tael. Belum lunas. Orang-orang, karena kediaman jenderal. Sudah kosong, bawa Jenderal Shen. Ke Shun Tianfu. Kapan uangnya dilunasi? Baru dilepaskan. Baik. Berhenti. Bawa dia pergi. Miu Rongzhao. Wanita ini, aku tidak akan berhenti bersamamu. Bawa dia. Miu Rongzhao. Lepaskan aku. Dah. Masalah sudah jelas, kami akan undur diri dulu. Sudah selesai, semuanya boleh bubar. Ayah. Dia adalah Marquis Hanbei, juga penyelamat putrimu. Sebelumnya kau bilang ingin aku mencari seseorang yang bisa melindungiku. Sekarang sudah kutemukan. Dia memang baik. Tapi aku tetap tidak bisa setuju. Kenapa ayah? Tapi aku tetap tidak bisa setuju. Kenapa ayah? Dia adalah Marquis Hanbei. Statusnya setara denganku, dan dia juga adalah penyelamat hidupku. Kalau bicara soal jodoh, kita memang punya.
Kenapa Anda masih tidak setuju? Justru karena dia adalah Marquis Senbei, aku tidak bisa menyetujuinya. Aku ini sudah lama tidak mengurus urusan luar, tapi aku tahu Marquis Senbei. Meskipun dia adalah pilar negara, tapi dia tidak dekat dengan wanita dan tegas dalam bertindak. Kalau kamu menikah dengannya, bagaimana kamu bisa bahagia? Ayah. Aku percaya Bei Chen, dia tidak akan seperti itu. Kamu baru kenal dia berapa hari? Seberapa jauh kamu mengenalnya? Paman, mungkin karena kabar burung dari luar. Anda salah paham tentangku, tapi sebenarnya 3 tahun yang lalu. Aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Nona M. Yurong. Aku bersumpah padamu, seumur hidupku aku akan melindungi keselamatan Nona M. Yurong. Dia mencintaiku. Kakak, kamu bisa menjadi pahlawan yang setia pada negara. Tapi belum tentu bisa menjadi suami yang melindungi istrinya, seperti harta karun. Aku tanya kamu. Jika suatu hari perbatasan, dalam keadaan darurat, dan kebetulan sawer, juga dalam bahaya, kamu akan menyelamatkan siapa? Ayah, Aku tanya dia, kamu akan menyelamatkan siapa? aku akan berjaga di perbatasan untuk Dacia. Sudah diduga. Sawer, kamu juga dengar. Apa yang dia katakan? Ayah, dia adalah Marquis Hanbei yang terhormat, menjaga keadilan negara. Adalah tanggung jawabnya. Anda jelas-jelas sedang menyulitkannya. Tapi, jika aku menikahi Nona M. Yurong, dia bisa menggunakan cap macan ini untuk memerintahkan pasukan di ibu kota. Jika Kaisar menuntut, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Basa basi. Ayah, Sudah, tidak perlu banyak bicara. Urusan hari ini selesai sampai di sini. Pernikahan ini dibatalkan. ayah, Jangan khawatir, aku akan meminta permaisuri untuk mencabut perintahnya. Semuanya, diam. Jangan pergi. Ini bukan Jenderal Shen yang perkasa? Kenapa juga dikurung di Shuntianfu? Sumi Aoshan. Wanita ini, semua karena kamu. Berani-beraninya menyalahkanku. Apa aku salah? Tanpa Murong Zhao. Kamu hanyalah anjing yang kehilangan rumah. Orang yang dibenci semua orang. Wanita, kamu menghinaku, aku bunuh kamu. Lupakanlah. Masih mengira dirimu. Adalah Jenderal Kavaleri? Shen Polang. Kamu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Banakau. Kakap. Hormat pada pangeran kedua. Dia pangeran kedua? Bagaimana janjimu padaku? Kau bilang M. Yurong Sao itu mati-matian padamu. Hanya mau menikahimu. Lalu? Tahukah kau? Andaikan aku mendapat dukungan keuangan keluarga M. Yurong, peluangku menang akan jauh lebih besar. Tuanku, ini salah hamba. Sebelumnya hamba yakin M. Yurong Sao memang mati-matian pada hamba. Tapi tak kusangka, dia ternyata serakah akan kekuasaan. Diam-diam, dia malah berselingkuh dengan Marquis Senbei yang tiba-tiba kembali ke ibu kota. Apa katamu? Marquis Senbei di ibu kota? Bukan cuma di ibu kota. Tapi dia bahkan membawa M. Yurong Sao mengacau di kediaman jenderal. Bagus. Sungguh bagus sekali. Awalnya aku khawatir, dia di utara bisa jadi ancaman serius. Tak disangka, dia berani masuk ibu kota tanpa izin. Ini benar-benar bantuan dari langit. Tuanku bijaksana, Marquis Senbei masuk ibu kota tanpa izin. Tuanku hanya perlu sedikit memberitahu, pasti Kaisar akan curiga. Nanti, menjatuhkan Marquis Senbei bukan masalah. Yang kuinginkan cuma dia dan 400.000 pasukan baja hitamnya. Saat itu tiba. Kakak mahkota pun bukan apa-apa, bahkan ayahanda, apa yang harus kutakut?
Ini, bagaimana? Rencanaku kurang baik? Hamba tak berani. Cuma hamba dengar, Marquis Zhenbei itu dekat dengan putra mahkota. Jangan khawatir. Yang kumau kumapasikannya, bukan kesisiannya. Setelah aku naik tahta, akan kukirim dia menyusul putra mahkota. Pangeran kedua berpandangan jauh. Hamba bodoh. Penggawal. Perintah tuanku, aku akan membawanya keluar. Ini. Baik. Terima kasih, pangeran kedua. Soal wanita yang dengar rencanaku ini. Tuanku, ampun. Hamba punya satu rencana lagi. Bisa membuat Marquis Zhenbei bekerja untuk tuanku, sekaligus mendapat seluruh harta Emu Rongzhao. Jika ayahku benar-benar akan meminta pernikahan dari Ibu Suri, apa kau benar-benar akan memohon pada Ibu Suri untukku membatalkan perintah itu? Tentu, aku, Xiao Beichen, selalu menepati janji. Tapi, bagaimana jika Ibu Suri tidak setuju? Maka aku akan memohon pada Kaisar, meminta Kaisar mengizinkannya. Aku Xiao Beichen menggunakan semua jasa dan gelar seumur hidupku untuk menukarmu. Benarkah? Jika tidak bisa setia, mana berani menerima pisau kesetiaan darimu? Bahkan jika... Sial! Ayahku itu kolot banget. Nanti dia minta Kaisar menikahkan kita. Dia pasti akan menyimpan dendam. Kalau begitu buktikan padanya, baik setahun maupun 10 tahun. Bahkan seumur hidup. Aku Xiao Beichen tidak hanya bisa menjadi jenderal yang membela negara, tapi juga suami yang melindungi istri seperti harta karun. Shen Polang. Tak disangka ya, kita bertemu lagi secepat ini. Kau mau apa? Perintah Putra Mahkota, Marquis Zhenbei Xiaobeichen. Meninggalkan tugas tanpa izin masuk ibu kota, berniat memberontak, hukumannya mati. Aku diperintahkan menangkapnya. Tangkap Xiaobeichen. Jangan khawatir, ada aku. Kau yakin ini perintah putra mahkota? Kurang ajar. Berani meragukan putra mahkota? Xiao Beichen, lebih baik kau menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika anggap Emu Rongzhao sebagai komplotanmu dan membunuh kalian semua. Tidak Nishwan. Shen Polang sejak kapan? Bekerja untuk putra mahkota? Dia jelas orang pangeran kedua. Mu Rongzhao, kau ingin menikahi Marquis Zhenbei, tapi masuk ibu kota tanpa izin. Adalah kejahatan berat. Meski kau menikah, orang hanya akan menganggapmu janda pembawa sial yang menyebabkan suami mati. Tangkap Xiaobeichen. Ini konspirasi. Kau tidak boleh pergi. Aku kembali ke ibu kota justru untuk konspirasi ini, Xiaoer. Simpan baik-baik hadiah pertunanganku, tunggu sampai ada yang melamar. Hadiah tunangan? Lamaran? Tak disangka calon suami yang baru dipilih langsung dibawa pergi. Emu Rongzhao, akhirnya kau merasakan ini. Bukan giliranmu menertawakanku. Aku bukan datang untuk menertawakanmu. Aku datang untuk menasihatimu, sekarang cepat cari cara menyelamatkannya. Kalau tidak, kekasihmu Marquis Zhenbei itu sebentar lagi akan dipancung. Yang mulia, kita bisa berpura-pura menggunakan nama putra mahkota dulu. Biarkan Shen Polang membawa Xiao Beichen pergi. Lalu bujuk Emu Rongzhao. Gunakan seluruh hartanya untuk meminta bantuan padamu, nanti. Kita akan. Aku mengerti. Kamu adalah orang yang datang melamar Xiao Beichen. Apa kamu benar-benar mau membantuku? Aku tidak berniat membantumu. Aku ingin balas dendam pada Shen Polang. Dia merusak rencanaku dengan Song Yuzhan dan memenjarakanku. Dendam ini harus kubalas. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Sekarang Kaisar sakit parah, Pangeran Mahkota memegang kekuasaan. Kalau Pangeran Mahkota yang membawa Zhenbei Hou pergi, maka kita harus mencari seseorang yang setara dengannya. Baru mungkin menyelamatkannya. Maksudmu pangeran kedua?
Kenapa dia mau membantu? Kamu, Emurong Zhao, sangat kaya. Dengan sedikit uang, mana mungkin dia tidak mau membantu? Baik, aku percaya kamu sekali ini. Yang mulia, Emurong Zhao memohon audiensi. Hamba Emurong Zhao menghadap Yang Mulia Pangeran. Nona Emurong adalah putri Qingning yang ditetapkan oleh Kaisar. Tak perlu banyak basa-basi, silakan duduk. Maksud kedatangan putri, Nona Miao Zhen. Telemember Dahoku, Jinbeiho adalah pahlawan negara kita. Putri juga memohon padaku, seharusnya aku tidak boleh menolak. Tapi sekarang Kaisar sedang sakit, kakakku yang memegang kekuasaan, aku khawatir. Khawatir apa? Aku khawatir suaraku terlalu kecil. Jika para pejabat bisa bersama-sama memohon pengampunan saat sidang, pasti bisa menyelamatkan Shen Beihou. Hanya saja, untuk membuat para pejabat memohon pengampunan, biaya untuk melobi mereka. Rupanya untuk uangku. Yang Mulia tenang, Emurong Zhao bersedia mengorbankan seluruh hartanya demi menyelamatkan Shen Beihou. Baik. Putri sangat mencintai Shen Beihou, sungguh mengagumkan. Karena Putri bersedia mengeluarkan uang, aku akan membantu Putri. Melobi dengan baik, memastikan Shen Beihou diselamatkan. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, hamba pamit pulang untuk mengumpulkan uang. Pilihan. Kirim seseorang mengikutinya. Lihat apakah dia benar-benar mengumpulkan uang. Baik. Tak kusangka kamu cukup berbakat. Tidak hanya memperhitungkan Emurong Zhao, akan melakukan apa saja demi pria. Bahkan memikirkan rencana jitu meracuni teh. Hamba hanya ikut arus saja. Keberhasilan ini karena Yang Mulia adalah Kaisar sejati. Diberkati oleh surga. Yukapan yang bagus, kau telah membantah hamba dengan sangat besar. Ingin hamba memberimu hadiah apa? Miao Zhen bisa membantu Yang Mulia. Adalah kehormatan Miao Zhen, hamba hanya berharap bisa selalu menemani di sisi Yang Mulia. Setelah hamba naik tahta, istana belakang tidak akan kekurangan tempat untukmu. Terima kasih Yang Mulia. Oh Tidak, terima kasih Baginda. Ini dan ini. Cepat pindahkan semuanya. Cepat. Zhaoer, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin menggosongkan Kidiaman Murong? Ayah, Bei Chen sekarang dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Dia masuk ibu kota tanpa izin, sudah merupakan kejahatan berat, kau mengambil harta kita. Untuk menyelamatkannya, apakah kau ingin menjadikan kita sebagai sekutunya? Ayah, Xiao Bei Chen adalah penyelamat hidupku, di hatiku sudah menganggapnya. Hidup serumah, mati sekuburan, apalagi hanya harta benda. Bahkan nyawa putrimu pun tidak apa-apa. Kau. Cepat lanjutkan pindahkan semuanya. Junzu, Liu pemilik gadai pertama di ibu kota sudah datang. Hamba menghadap Junsu. Wayu, aku ingin mengadakan sebuah lukisan dengan ini. Koleksi untuk ditukar dengan emas dan perak, semakin cepat semakin baik. Dan juga surat tanah dan rumah ini, semuanya digadaikan. Koleksi ini jumlahnya sangat besar, nilainya tak ternilai. Benarkah Junsu ini menjualnya? Benar. Kalau bejada hamba, segera mengumpulkan emas dan perak untuk Junju. Kau melihat sendiri. Emurong Zhao untuk mengumpulkan uang. Menjual properti dan tanah,
bawahan melihat sendiri. Dan Junsu dengan ayahnya bertengkar hebat karenanya. Ayahnya sampai jatuh sakit karena marah. Bagus. Sangat bagus ternyata. Senbei Hou ini benar-benar. Titik lemah Mu Rong Sao. Pergi, suruh Shen Polang membawa. Senbei Hou kemari, siap? Hamba Xiao Beichen. Hormat pada pangeran kedua. Tidak tahu maksud pangeran membawa hamba ke sini dengan nama putra mahkota. Apa maksudnya? Kau orang yang pintar. Tujuan pangeran memanggilmu ke sini. Seharusnya kau sudah tahu. Karena hamba diam-diam masuk ibu kota. Bertemu dengan Mu Rong Sao dan tidak sengaja ketahuan. Kelemahan ini jatuh ke tangan pangeran. Benar. Jika kau tidak ingin dihukum mati karena tuduhan makar, bekerja samalah dengan baik dengan pangeran. Asal kau bersedia memimpin 400,000 pasukan baju hitam untuk setia padaku. Setelah berhasil, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Aku, Xiao Beichen, hanya patuh pada Kaisar Dacia saja. Jika tidak ada urusan lain, hamba pamit. Marquis Zhenbei. Aku menyarankanmu berpikir ulang. Jika kau pergi begitu saja, gadis yang kau rindukan, Mu Rong Zhao, benar-benar tidak akan tertolong lagi. Apa maksud pangeran? Hari ini saat Mu Rong Zhao datang, dia memenamrakan Ri Duan Chang San. Tanpa penawarku, dia pasti mati. Kau, Lu Jingyu. Jika Zhao celaka, kau pasti mati. Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kurang ajar. Berani menyebut nama pangeran kedua langsung. Marquis Zhenbei. Pangeran sangat mengagumimu. Asal kau bersedia sisha padaku. Bukan hanya Mu Rong Zhao. Semua wanita di dunia ini, kau bisa pilih. Jika kau tidak mau, jangan salahkan pangeran yang kejam. Akan mengantarmu dan Mu Rong Zhao bersama-sama ke alam baka. Hanya saja, gadis yang begitu setia, yang menjual hartanya untukmu, apakah kau tega membiarkannya mati? Sudah dipikirkan? Mau mati bersama sebagai sepasang kekasih? Atau tunduk padaku dan hidup bahagia bersama Mu Rong Zhao? Baik. Aku setuju. Pangeran, hamba baru saja menjual aset sementara dan berhasil mengumpulkan 70 juta TL perak. Mohon pangeran selamatkan Xiao Beichen. Setelah berhasil, pasti akan ada balasan yang besar. Memang pantas disebut wanita terkaya di Dacia. Kekayaan yang melampaui negara, tidak berlebihan, 70 juta TL. Urusan besarku akan berhasil. Paduka, urusan besar apa yang akan berhasil? Putri belum tahu? Marquis Zhenbei sudah menyerah padaku. Sekarang dia membawa pasukanku ke istana untuk membunuh putra mahkota. Jangan memenjarakan ayahanda. Setelah berhasil, kalian berdua akan menjadi yang pertama berjasa. Apa? Apa yang kau katakan? Tidak mungkin. Xiao Beichen demi mendapatkan obat penawar untuk menyelamatkanmu. Baru menyerah pada Paduka, sekarang seharusnya sudah menyerbu kota kerajaan. Selamatkan aku. Kau masih belum mengerti? Saat kau bertemu dengan Paduka hari itu, minum teh yang sudah kuberi racun. Sekarang racunnya sudah mulai bekerja. Jika ingin hidup, tunduklah pada Paduka. Jika ingin hidup, tunduklah pada Paduka. Mu Rong Zhao. Meskipun kau putri yang kaya raya, lalu apa? Bukankah kau tetap dipermainkan oleh Paduka kami? Nona Mu Rong, jangan khawatir. Asalkan kau patuh pada perintahku, aku akan memberimu obat penawar, kau akan aman. Paduka, pasukan yang ada di tanganmu
sudah kau berikan pada Xiao Beichen. Menyuruhnya membawa orang untuk membunuh putra mahkota. Tahukah kau pasukan itu pergi kemana sebenarnya? Apa maksudmu? Tanda komando Zenbei sudah diberikan padaku. Saat aku menjual hartaku, aku sudah mengirimkan tanda komando Zenbei. Coba tebak, dikirim kemana? APA. Kau mengirim tanda komando ke tangan putra mahkota? Benar. Pasukan baja hitam elit sudah menerima perintah. Sekarang sudah berganti pakaian secara rahasia, menjaga kota kerajaan. Coba tebak, apa yang akan terjadi jika pasukanmu bertemu pasukan baja hitam? Akan seperti apa keadaannya? Wanita, Pianuja. Cari mati. Berhenti. Marquis Jinbei. Xiao Er. Bei Chen, aku tahu kau pasti akan datang. Xiao Beichen, berani kau mengkhianatiku? Apakah kau tidak ingin menyelamatkan nyawanya? Xiao Er. Aku sangat pintar, kan? Menebak apa yang akan kau lakukan setelah kembali ke ibu kota. Hebat, bukan? Xiao Er, tenanglah, aku pasti akan mencari penawarnya untuk menyelamatkanmu. Di mana penawarnya? Jika ingin menyelamatkannya, kamu harus patuh padaku dan membunuh sang pangeran. Jika aku mati, aku akan membawanya bersamaku. Bagaimana, Xiao Beichen? Sudah memutuskan? Bersirap padaku dan hidup bahagia bersamanya. Xiao Er. Atau melihat wanita yang kau cintai mati di pelukanmu? Ini kesempatan terakhir. Xiao Er. Tidak apa-apa. Bei Chen, kau pernah menyelamatkanku sekali. Aku sudah hidup 3 tahun lebih lama, meski hanya bersamamu. 1 hari saja. Itu sudah merupakan berkah dari langit. Xiao Er, jangan bicara lagi. Xiao Beichen. Waktu racun dalam tubuhnya segera tiba. Jika kau masih ragu, dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Aku. Bei Chen. Kau masih ingat pilihan yang ditanyakan ayahku padamu? Kau bilang, antara rakyat dan aku, kau akan memilih rakyat. Ingatlah kata-katamu itu. Lagi pula, pria yang kucintai adalah Marquis Shenbei dari Xia. Baik. Miu Rongxiao. Kau ingin membiarkannya, maka aku akan membiarkanmu. Tidak. Sekarang, bagaimana kau bisa menyelamatkannya? Membunuhku pun tak berguna. Aku ingin membuatmu di hari-hari mendatang menderita tak tertahankan. Umumkan, pangeran kedua berencana memberontak. Pasukan baju hitam diperintahkan menangkapnya, siapapun yang melawan akan dibunuh. Sayap.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau menang atasku, lalu apa? Tampa Pinawar. Kau hanya bisa melihat wanita yang kau cintai mati di pelukanmu. Tangkap. Zaoer, paman, aku. Pergi kau. Pergi kau. Zhao Er. Kalau bukan karena kau, bagaimana anak perempuanku bisa sampai seperti ini? Inikah yang kau sebut merawatnya? Aku. Ayah, tidak ada hubungannya dengannya. Nak, sudah sampai segini, kamu masih membelanya. Istirahat yang baik, ayah akan membawamu pulang, mencari orang untuk menyelamatkanmu. Ayo nak, Marquis, aku. kamu diam. Xiao Bei Chen. Jika putriku sampai ada apa-apa, meski harus mempertaruhkan nyawaku yang tua ini, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Zhao Er, ayah akan membawamu pulang. Pangeran Mahkota. Yang mulia Pangeran Mahkota. Jangan pedulikan formalitas, cepat aku sudah memanggil kepala rumah sakit istana. Tabibli. Silakan dia mengobati racun Putri Mu Rong. Ini sangat penting. Baik. Melapor pada Yang Mulia. Racun yang mengenai putri sangat ganas. Hamba hanya bisa menekan racun dalam tubuh putri sementara. Menunda sehari untuk mengobati racun, maafkan hamba yang kurang ilmu. Tidak mampu. Tabibli, apakah bahkan kamu tidak bisa mengobati racun putri? Melapor Yang Mulia, jika bicara tentang teknik mengobati racun. Tabib Liu sebelumnya di rumah sakit istana adalah yang terbaik di dunia. Jika dia masih ada, racun putri pasti bisa diobati. Sayangnya dia sudah meninggal 3 tahun lalu. Kenapa bisa seperti ini? Tabib, putriku dia. Dia. Marquis, racun putri akan kambuh, paling lambat tidak akan melebihi malam ini. Marquis, sebaiknya mempersiapkan diri untuk putri. Hamba akan mengundurkan diri dulu. Zaoer, kamu bangun, tabib bilang. Kamu hanya perlu istirahat dengan baik beberapa hari, pasti akan sembuh. Aku dengar apa yang dikatakan tabib. Kamu tidak perlu menghiburku. Tidak mungkin, pasti ada cara. Jika benar-benar tidak bisa membuatmu tetap di sini, maka aku akan menemanimu pergi. Marquis Henbei yang terhormat, masih seperti anak kecil. Tidak, untuk Daxia dan rakyat, aku sudah melakukan yang terbaik. Selanjutnya yang akan kulakukan adalah menemanimu. Bahkan di jalan menuju neraka, aku akan menemanimu. Aku tidak setuju. Nenek, ayah, kenapa kalian datang? Jika kami tidak datang, keluarga Bei Chen akan punah. Jangan marah-marah. Bei Chen, pangeran kedua memberontak. Hal sebesar ini, kamu juga tidak memberitahu keluarga. Sebelumnya Ban Jin sudah memintamu pulang beberapa kali. Bertunangan pun kamu tidak mau, apakah setelah sibuk kali ini? Mau pulang tanpa bilang-bilang lagi? Iya, Sesibuk apapun, harus menikah dan berkarir. Lihat, ini Nona Liu yang dipilihkan nenek dan ayahmu untukmu. Lu Jiayuo.
J5 Lembet, bijaksana, dan berpendidikan. Sebelum kamu kembali ke utara, menikahlah dengannya. Ini untuk mewujudkan. Harapan nenek dan ayahmu. Jujur saja, Nenek. Aku sudah punya kekasih hati. Di hidup ini, hanya dia yang akan kunikahi. Bangunlah. Xiao Beichen, kamu baik-baik saja? Di mulut bilang. Hanya akan menikahi sawer kami, tapi diam-diam. Membuat keluarga Hou mencari orang lain untuk dinikahkan? Paman, ini kesalahpahaman, aku benar-benar tidak tahu. Keluargaku diam-diam menjodohkanku. Beichen, apa yang sebenarnya terjadi? Begitu rupanya. Dasar anak kurang ajar. Kalau sudah punya kekasih, ngomong dari dong. Jangan sampai nenek mengkhawatirkanmu begitu lama. Sudah, keluarga Beichen ini mau menikah. Atau bertunangan, bicaralah di luar. Jangan ganggu anakku di dalam rumah. Sebelum racunnya kambuh. Biarkan aku menemaninya. Racun ini bisa disembuhkan. Apa katamu? Nona Liu. Apa kamu serius? Kakekku dulu adalah tabib istana. Sejak kecil aku belajar ilmu pengobatan racun darinya. Liu. Kamu ahli penawar racun yang disebut Tabib Li? Cucu Tabib Liu? Benar. Dia memang cucu tabib Liu. Nenek dan aku khawatir, di medan perjurang senjata tak kenal ampun. Mudah terluka, makanya kami meminang. Nona Liu yang ahli pengobatan untukmu. Tolong, Nona Liu, obati racun Zawer. Asalkan Zawer bisa sembuh. Aku Beichen rela berkorban apapun. Silakan semua keluar dulu, aku akan melakukan akupunktur pada putri untuk mengeluarkan racun. Zaoer, kamu dengar tidak? Nona Liu bisa menyembuhkan racunmu. Aduh. Jika Nona Liu ini benar-benar bisa menyelamatkan Sawer, hamba bisa memaafkanmu. Tapi, kamu harus setuju dengan satu syarat hamba. Silakan perintah, Tuan Marquis. Mulai sekarang, kamu dan Sawer keluarga kami. Tidak boleh ada hubungan lagi, jangan pernah bertemu. Tuan Marquis, Aku sudah bulat tekad. Setelah Sawer sembuh, mohon yang mulia. Memilihkan suami yang bisa diandalkan dan stabil untuknya. Jika kamu benar-benar mencintainya, jangan cari dia lagi. Beichen. Tuan Marquis Murong benar. Karena dia sudah memutuskan untuk pergi. Melamar Putri Marquis, kamu harus lebih berhati-hati, dengarkan ayah. Setelah pulang, menikahlah dengan Nona Liu. Nona Liu, bagaimana keadaan putriku? Nona Liu, bagaimana Zaoer? Racun Putri Marquis sudah saya netralkan, dia sudah sadar. Asal istirahat yang cukup beberapa hari ini. Tubuhnya tidak apa-apa. Terima kasih atas pertolongan Nona Liu. Nona Liu, terima kasih. Telah menyelamatkan Sawer kami. Aku, M. Yurong Chu, akan membalas budi suatu hari nanti. Hamba melihat Nona menetralkan racun Putri Marquis M. Yurong. Ilmu pengobatannya sangat hebat, jujur saja. Ayah hamba sakit di ranjang belakangan ini, hati hamba gelisah. Makanya berani mengganggu Nona. Bisakah Nona membantu memeriksanya? Mengobati orang sakit adalah kewajiban tabib, Tuan Muda. Silakan tunjukkan jalan. Silakan. Sawer, bagaimana perasaanmu? Putri sudah merasa jauh lebih baik. Zaoer, aku. Xiao Beichen. Jangan lupa apa yang baru saja kamu janjikan padaku. Apalagi, karena kamu dan Nona Liu itu sudah bertunangan atas perintah orang tua, harus lebih menjaga diri. Chen Can. Merusak nama baik putriku. Ayah, Sudah,
kamu istirahat. Pilayan. Siapkan kereta dan ranjang empuk, bawa Putri Marquis pulang. Belum menemukan anak durhaka itu? Tuan, pangeran muda belum. Tuan, Lehate. Itu pangeran muda. Cucu yang manis. Kamu beberapa hari ini seperti kehilangan jiwa. Nenek sangat ketakutan. Ini salah cucu, membuat nenek khawatir. Bei Chen. Karena Pangeran M. Yurong sudah meminta izin Kaisar untuk menikahkan putrinya. Mengapa kamu masih memaksa? Saudara, Itu dia. maukah kamu menikahiku? Aku mau. Pria yang kucintai adalah Marquis Shanbei dari Dacia. Jiro memberi hormat kepada Marquis Bay. Nona Liu. Terima kasih telah menyelamatkan Zhao Er. Nona Liu cantik dan berbudi, cocok untuk siapapun. Tapi, hatiku sudah ada yang lain. Aku tidak pantas. Marquis, aku sebenarnya datang untuk... Marquis, Burak. Marquis, kita pernikahan dari Kaisar sudah sampai. Apa? Sauer, minumlah sup ginseng. Sauer, kamu masih menyimpan dendam padaku. Ayah tahu kamu suka anak laki-laki keluarga Beichen. Tapi, pernahkah kamu berpikir, jika saat itu kamu benar-benar? Bagaimana ayah bisa menghadap ibumu nanti? Apalagi, Nona Liu telah menyelamatkanmu. Sekarang Marquis keluarga Beichen ingin Nona Liu itu menikahi Xiao Beichen. Apakah kamu benar-benar ingin bersaing dengan penyelamatmu? Untuk pernikahan? Ayah tahu hatimu tidak nyaman, tapi inilah hidup yang tidak pasti. Ayah melakukan ini untuk kebaikanmu. Zhao Er. Lupakan dia. Jadi, tadi kamu buru-buru menyuruhku pergi. Karena khawatir padaku, Aku, maukah kamu menikahiku? aku mau. Tidak, untuk Dacia dan rakyat, aku sudah melakukan yang terbaik. Sekarang yang ingin kulakukan adalah menemanimu. Bahkan di jalan menuju neraka, aku akan menemanimu. Nona, titah pernikahan dari Kaisar sudah sampai. Apa? Pasti ayah yang meminta Kaisar untuk menikahkanku dengan Nona Liu. Bagaimana ini? Sebenarnya, Hari ini aku Beichen, maafkan aku, Nona. Aku akan menjelaskan pada Yang Mulia, tidak akan merusak reputasi Nona. Xiao Beichen. Sudahlah, semoga kalian berdua yang saling mencintai akhirnya bersatu. Pasti ayah yang meminta dekri pernikahan dari Yang Mulia. Ingin membuatku sepenuhnya melupakan perasaan ini. Nona, mau kemana, Nona? Tuan, tidak baik, Nona kabur. APA. Cepat kejar, panggil orang. Tangkap anak durhaka itu untukku, ya. Xiao Beichen, apakah kau akan menungguku? M. Yurong Zhao, aku hanya ingin bersamamu. Kamu, M. Yurong Zhao, aku mencintaimu. Baik dulu maupun sekarang,
Hanya kamu yang kucintai. Aku juga, Xiao Bei-chen. Aku juga mencintaimu. Bei Chen. Kau tahu apa yang kau lakukan? Cucu baik, dekrit ini sudah turun, jangan lakukan hal bodoh. Xiao Er. Jangan-jangan kau ingin melanggar perintah yang mulia? Ayah. Nenek. Aku hanya akan menikah dengan Xiao Bei-chen saja. Mohon maafkan anak yang tidak berbakti ini. Aku Xiao Bei-chen hanya akan menikahi Yu Rongzhao saja. Seumur hidup, tidak akan pernah berpisah. Ini, Apa yang kalian bicarakan? Keluarga kita tidak mengerti. Yang mulia ingin memberikan pernikahan untuk kalian berdua. APA. Jadi kalian lari tanpa alasan untuk apa? Aduh, lelah sekali. Apa maksudnya ini? Bagaimana mungkin yang mulia? Aku juga tidak tahu. sekarang pangeran muda. Putri Emurong, bisakah kau mendengarku sampai selesai? Jadi, maksudmu yang mulia ingin menikahkan aku dengan Zhao Er? Lalu, yang mulia berbaik hati memberiku satu permohonan karena jasaku menyembuhkan. Setelah dipikir-pikir, lebih baik aku mempertemukan kalian. Terima kasih, Nona Liu. Aku yang harus berterima kasih. Jika bukan karena aku menyelamatkanmu hari itu, aku juga tidak akan menemukan pasangan hidupku. Dengan resti langit, titah sang kaisar. Putri Qingning, putri dari Markuis Fumin. Yu Rongzhao, berasal dari keluarga terhormat, lembut dan bijaksana. Xiao Bei-chen dari Istana Marquis Zhenbei. Gagah berani dan setia tanpa tanding. Keduanya seimbang dalam kebajikan dan bakat, sepadan dalam status. Benar-benar jodoh yang didiktirkan. Kami menganjurkan pernikahan kepada kalian berdua. Pilihlah hari yang baik untuk menikah, demikian titah ini. Semoga kita bersama selamanya. Tak akan pernah berpisah denganmu.